Apa sih parameter ginjal sehat? Rata-rata ya, kita biasanya kencing itu lebih dari 1,5 liter per hari. Kemudian yang penting adalah perhatikan warna dari pipis kita ya. Dan yang paling penting, adakah busa pada kencing kita? Pada tahap yang lebih lanjut, biasa kita bisa melihat. Contohnya misalnya, kakinya mulai bengkak atau dia cepat sesek, pasiennya cepat sesek, kegiatan yang ringan pun cepat ngos-ngosan seperti itu. Ada dua penyakit yang paling penting yang sering menyebabkan komplikasi ke arah penyakit ginjal kronik. Nomor satu itu sebenarnya adalah penyakit gula atau diabetes mellitus dan juga penyakit darah tinggi atau hipertensi. Khususnya mengenai hipertensi, kenapa bisa menyebabkan masalah pada ginjal adalah jika tensi kita tidak terkontrol, itu lama-lama akan merusak pembuluh darah yang ke arah dari ginjal kita. Nah, jika pembuluh darah itu rusak, itu menyebabkan kedepannya tensinya akan makin lama makin naik. Jika pasien mempunyai resiko seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kegemukan, ada riwayat batu pada saluran ginjal, lebih-lebih lagi pasien ini wajib melakukan pemeriksaan screening secara teratur. Ya tergantung dari stadium dari penyakit ginjalnya, tapi pada umumnya jika masih ringan atau tidak ada, tetap minimal 1 tahun sekali. Halo semuanya, nama saya Dr. Ratna Suwardi, SPPD KGH. Saya adalah spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Apa sih parameter ginjal sehat? Jadi ginjal itu persoalannya adalah jarang sekali ada keluhan yang menunjukkan bahwa kita bermasalah ginjal. Untuk sehari-hari yang kita bisa perhatikan adalah berapa sih kencing yang kita produksi tiap hari. Rata-rata ya, kita biasanya kencing itu lebih dari 1,5 liter per hari. Dengan asumsi kita minum normal sekitar 8 gelas air per hari atau sekitar 2 liter per hari. Kemudian yang penting adalah perhatikan warna dari pipis kita ya. Pipis itu harusnya berwarna jernih, agak sedikit kuning. Kalau terlalu pekat, kuning-kuning tua, itu menandakan bahwa kita kurang minum atau dehidrasi ya. Kadang-kadang ada juga keruh. Nah, keruh dan juga agak sedikit kelihatan kotor, mungkin itu menunjukkan gejala kita sedang mengalami infeksi saluran kencing. Dan yang paling penting, adakah busa pada kencing kita? Jadi biasanya itu kalau kita mengalami busa yang signifikan, konsisten setiap kali kita pipis, tidak hanya pada pagi hari saja, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter karena ada pemeriksaan laboratorium khusus untuk menilai benarkah ada kebocoran ginjal dari busa tersebut. Sebenarnya penyakit ginjal kronik yang dini pada stadium 1, 2, 3, bahkan 4 kadang-kadang tidak ada manifestasi dari gejala pada badan kita. Pada tahap yang lebih lanjut, biasa kita bisa melihat. Contohnya misalnya, kakinya mulai bengkak atau dia cepat sesek, pasiennya cepat sesek, kegiatan yang ringan pun cepat ngos-ngosan seperti itu. Makanya kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan laboratorium screening, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita mempunyai masalah ginjal kronik. Ada dua penyakit yang paling penting yang sering menyebabkan komplikasi ke arah penyakit ginjal kronik. Nomor satu itu sebenarnya adalah penyakit gula atau diabetes mellitus dan juga penyakit darah tinggi atau hipertensi. Nah, bagaimana hubungan antara dua penyakit ini sampai terjadi penyakit ginjal kronik? Kadang-kadang pasien tidak tahu, dia hanya mungkin berobat, minum obat terus, tidak kontrol. Jadi dia tidak tahu target sebenarnya tensi berapa yang optimal yang dia harus capai. Atau gula darah berapa yang optimal yang dia harus capai. Khususnya mengenai hipertensi, kenapa bisa menyebabkan masalah pada ginjal adalah jika tensi kita tidak terkontrol, itu lama-lama akan merusak pembuluh darah yang ke arah dari ginjal kita. Nah, jika pembuluh darah itu rusak, itu menyebabkan kedepannya tensinya akan makin lama makin naik. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal supaya kita tidak mendapatkan komplikasi penyakit ginjal kronik. Jika pasien mempunyai resiko seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kegemukan, ada riwayat batu pada saluran ginjal, lebih-lebih lagi pasien ini wajib melakukan pemeriksaan screening secara teratur. Ya tergantung dari stadium dari penyakit ginjalnya, tapi pada umumnya jika masih ringan atau tidak ada, tetap minimal 1 tahun sekali. Pemeriksaan ginjal itu juga bukan termasuk pemeriksaan yang sangat mahal.
pada umumnya hanya meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan urium, kreatinin, dan juga pemeriksaan pada urin lengkap dan kebocoran ginjal seperti urin ACR. Dan itu biasanya biayanya sangat terjangkau dan mudah dilakukan dan bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Sekian tips dan edukasi dari saya. Sebagai penutup, jagalah kesehatan ginjal Anda karena memang itu penting sekali. Dan jika kita mempunyai faktor risiko ke arah penyakit ginjal kronis, terutama penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, kita benar-benar harus minum obat teratur. Dan juga kita harus memperhatikan apakah target tensi dan gula darah kita sudah mencapai target optimal.